Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran keteladanan Umar bin Khattab. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait biografi Umar bin Khattab, dalil Al-Quran yang mengandung nama Umar bin Khattab, serta cara mengamalkan keteladanan Umar bin Khattab. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan biografi Umar bin Khattab, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab lahir pada 581 atau November 644 adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan khalifah kedua Islam pada tahun 634 sampai 644. Umar juga merupakan satu di antara 4 orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk atau Khulafaur Rasyidin. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Kematian Muhammad Umar bin Khattab. Pada saat kabar kematian Muhammad pada 8 Juni 632 Masehi di Madinah sampai kepada umat muslim secara keseluruhan, Umar dikabarkan sebagai salah seorang yang paling terguncang pada peristiwa itu. Ia menghambat siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakaman akibat syok yang ia terima. Umar bersikeras bahwa Nabi Muhammad tidaklah wafat, melainkan hanya sedang tidak sadarkan diri dan akan kembali sewaktu-waktu. Kematian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Lukluk atau Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lukluk atau Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah atau 23 Hijriah tahun 644 Masehi. Setelah kematiannya, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Selanjutnya, cara mengamalkan keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka sosok teladan umat di akhir zaman. Mereka penerus ajaran Rasulullah. Maka perlu kita menentukan cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab sebagai berikut. Yang pertama, berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Yang ketiga, berlatih selalu menggemari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. Yang keempat, menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melatih diri berpikir luas, bersikap tegas, dan bertindak adil. Yang keenam, membiasakan diri hidup sederhana. Jika ada kelebihan rezeki, maka itu harus disedekahkan. Yang ketujuh, memperbanyak diri, banyak mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama tanpa pamrih. Kedelapan, menyadari bahwa setiap perbuatan baik pasti ada rintangannya, maka tidak usah mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat.
Selanjutnya, dalil mengenai Umar bin Khattab. Sebelum mengetahui ayat apa saja yang turun sebab ucapan Umar bin Khattab, perlu kita ketahui definisi asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan sebab-sebab turunnya Al-Quran, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad. Dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa ucapan sahabat pun bisa menjadi sebab turunnya ayat, apalagi untuk itu datang karena merespon suatu peristiwa. Perihal sosok Umar bin Khattab, memang tidak hanya sekali ucapannya terekam dan menjadi sebab turunnya ayat. Dalam berbagai riwayat, ada yang menyebut 3 bahkan 4 kali. Maka tak heran jika Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha ja'alal haqqu 'alan nasi 'ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran al-haq melalui lisan Umar dan hatinya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari riwayat Ibnu Umar ini memang menjadi penguat betapa layaknya ucapan Umar bin Khattab terdokumentasi sebagai sebab nuzulnya ayat Al-Quran. Pertama, Khalifah Umar pernah bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menjadikan makam Ibrahim sebagai musola atau tempat sholat?" Istimewanya Allah menurunkan wahyu yang serupa, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua, Umar juga pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang masuk ke rumah istri-istrimu itu ada yang baik dan ada yang jahat. Karena itu perintahkanlah kepada mereka untuk berhijab." Setelah itu turunlah ayat tentang hijab. Nah, itu merupakan dalil tentang ucapan-ucapan Umar bin Khattab yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.